jangan lupa untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Selain itu, carilah informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan negara penempatan, terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar, dan juga terkait dengan P3MI atau agensi yang akan membantu dalam proses perekrutan. Kata KLN itu sekarang sudah enggak harus berwujud dalam bentuk kartu, tapi dia berupa IPMI. Ya, sekali. Jadi apa sih Bu itu manfaat dari IPMI itu? Hai sahabat semua, ini merupakan episode perdana Demara Podcast, podcast dari tim kreatif Banjarbali Kuwait yang bertujuan untuk berbagi informasi tentang hal-hal yang mungkin bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi calon PMI atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kuwait. Podcast ini didukung oleh KBRI Kuwait dan organisasi Indonesia Diaspora Network Kuwait atau yang disingkat dengan IDN Kuwait. Dalam edisi perdana ini, saya kedatangan tamu istimewa, seorang Sri Kandi Indonesia yang sehari-harinya mengurusi tentang ketenaga kerjaan dan memastikan semua pekerja migran Indonesia yang ada di Kuwait mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang baik. Beliau adalah seorang atase ketenaga kerjaan KBRI Kuwait, Ibu Ratna Sari Dewi, yang akrab dipanggil Bu Dewi. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Pak Gede, saya senang sekali bisa hadir di studio Pak Gede. Namanya Demara Podcast ya Pak? Iya, betul Bu. Saya senang sekali bisa hadir di sini, merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya bisa hadir di sini dan bincang-bincang dengan Pak Gede. Kehadiran Bu Dewi hari ini sekaligus menjadi kunjungan balasan dari kunjungan kami perwakilan Banjarbali Kuwait ke tempat kediaman Bu Dewi beberapa bulan yang lalu. Sebetulnya kita sudah sering berbincang-bincang dan berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Namun hari ini sedikit berbeda. Kalau di rumah Bu Dewi kita berbincang-bincang di taman yang asri, ditemani gorengan dan minuman hangat. Sekarang obrolannya kita geser ke ruang publik Bu, ditemani kamera dan mikrofon. Saya juga merasa senang berada di sini Pak Gede, walaupun mungkin dengan tidak ada gorengan dan santai seperti sebelumnya. Sekarang tetap santai, cuma ditemani oleh mic dengan kamera seperti Bapak Gede tadi sebutkan. Tetap kita harapkan bahwa perbincangan dan bincang santai dan diskusi kita kali ini bisa membawa manfaat bagi kita dan juga bagi masyarakat yang mendengarnya. Sebagai atase ketenaga kerjaan perempuan Indonesia pertama di Kuwait, bahkan kayaknya di GCC country ya Bu ya. Apakah Bu Dewi tidak merasakan ada kendala dalam menjalankan tugas sehari-hari selama berinteraksi dan melaksanakan fungsi diplomasi di negara Arab seperti Kuwait? Terus terang ini merupakan tantangan ya Pak Gede. Karena ketika saya pertama kali ditempatkan di negara Timur Tengah, itu memang sempat menjadi sesuatu hal yang baru baik bagi saya, ya terutama bagi saya. Dan tantangan ini justru bagi saya menjadi motivasi bagi saya untuk membuktikan bahwa ya saya harus bisa melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah bagi saya Kuwait merupakan negara yang cukup terbuka terhadap perempuan. Selama ini saya tidak mengalami kendala berurusan baik itu dengan institusi pemerintah Kuwait ataupun perusahaan-perusahaan Kuwait yang ada di sini. Jangan-jangan diplomasinya lebih cair nih Bu kalau perempuan Bu. Orang-orang bilang sebenarnya tipe orang Arab itu sebenarnya menghormati wanita, terutama misalnya Lebih dia tahu perempuan ya. Ya,
bila berhadapan dengan pemimpin perempuan yang negara lain, mereka menghormati kita dengan baik, Pak. Ya. Jadi nggak salah ya kalau Ibu ada di sini ya. Insya Allah. Baik, sebelum ngobrol lebih jauh tentang PMI Kuwait, kita ke Indonesia dulu, Bu Dewi. Membahas PMI sebelum keberangkatan. Banyak yang bertanya kepada saya, sebetulnya dokumen apa saja sih yang dibutuhkan bagi calon PMI yang mau berangkat ke daerah penempatan khususnya di Kuwait. Selain dokumen-dokumen umum seperti paspor, visa kerja, surat kesehatan, SKCK, dan kontrak kerja, apa ada dokumen lain yang dibutuhkan? Apakah dokumen seperti KTKLN dan BPJS itu diwajibkan? Untuk dokumen selain yang tadi Pak Gede telah sebutkan, sebenarnya ada beberapa dokumen lagi yang seperti contohnya surat keterangan status pernikahan. Jadi itu mereka harus melampirkan surat nikah dan juga surat izin, baik itu dari orang tua, suami atau istri. Nah, untuk dokumen lainnya itu sebenarnya tergantung dengan negara penempatan. Kebutuhan dokumennya masing-masing negara penempatan itu berbeda-beda. Dan juga termasuk dengan jenis pekerjaannya. Antara pekerjaan sektor hospitality, misal contohnya dengan engineer itu dokumennya lebih berbeda. Ya. Bagaimana dengan KTKLN dan BPJS? Saat ini namanya mungkin sudah berubah Pak Gede, jadi menjadi IPMI. Berdasarkan peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 7 tahun 2022, ya. Calon PMI itu wajib melakukan OPP, orientasi pra pemberangkatan. Nah, setelah mereka melakukan OPP, mereka diwajibkan melaksanakan yang kita sebut dengan pendataan sidik jari biometrik. Itu menjadi wajib. Ya. Hasil dari pendataan sidik jari biometrik inilah adalah IPMI itu. Jadi ini peraturan baru ya Bu, yang terbaru baru, ya, tahun 2022. Jadi KTKLN itu sekarang sudah enggak harus berwujud dalam bentuk kartu, tapi dia berupa IPMI. Ya, sekarang. Jadi apa sih Bu itu manfaat dari IPMI itu? Jadi IPMI itu merupakan suatu identitas kita bahwa kita adalah calon pekerja migran yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Ya. Pertama itu. Dan yang kedua, pemerintah akan tahu keberadaan kita bahwa kita berada di negara di luar Indonesia maksud saya. Ya. Kalau kita tidak melalui proses itu dan kita tidak melakukan katakanlah pendataan yang biometrik itu, otomatis mungkin keberadaan kita tidak bisa diketahui oleh negara. Dan apakah kita sudah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan sebagai calon PMI yang baik, mungkin juga tidak bisa diketahui apakah semua persyaratan telah terpenuhi. Jadi IPMI itu sebenarnya jadi kita tahu bahwa calon PMI yang akan bekerja itu telah memenuhi semua persyaratannya dengan melalui semua prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terkait dengan jaminan sosial bagi PMI, berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 2023, ini Permenaker baru Pak Gede, itu dikatakan bahwa PMI, CPMI dan PMI yang bekerja di luar negeri wajib mengikuti jaminan sosial, yaitu jaminan sosial untuk kecelakaan kerja dan jaminan sosial untuk kematian. Itu wajib hukumnya. Ya. Berarti kalau PMI yang seperti saya yang sudah lama ini bisa mendaftar ya Bu ya? Bisa. Berdasarkan informasi yang pernah saya peroleh dari BPJS Ketenagakerjaan, itu informasi untuk pendaftaran bisa dilaksanakan melalui online. Mungkin nanti untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi BPJS Ketenagakerjaan atau juga bisa melakukan atau pengecekan melalui website BPJS Ketenagakerjaan. Selain kelengkapan dokumen, saya kira penting bagi calon PMI yang ingin bekerja ke luar negeri juga mengetahui sistem atau perangkat yang telah disediakan pemerintah dalam upaya perlindungan dan penempatan. PMI di luar negeri mulai sebelum bekerja, yaitu sejak pendaftaran hingga pemberangkatan, selama bekerja dan setelah bekerja. Nah,
badan, lembaga, instansi atau perwakilan pemerintah apa saja yang wajib diketahui oleh calon PMI atau PMI, sehingga jika ada permasalahan ke depannya mereka sudah tahu harus pergi kemana. Baik, terima kasih Pak Gede. Yang pertama Kementerian Ketenagakerjaan, di mana salah satunya sebagai atase ketenagakerjaan yang juga menjadi bagian dari penempatan pekerja migran Indonesia. Ya. Selain itu, untuk tingkat provinsi dan kabupaten kita juga memiliki dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Kita juga memiliki BP2MI. Ya. Dan untuk di daerah juga ada yang kita sebut dengan BP3MI. Untuk pengurusan seperti paspor, tentu kita harus berhubungan dengan imigrasi. Ya. Untuk pengurusan yang kita sebut SKCK, kita harus berhubungan dengan kepolisian. Dan untuk legalisasi kita juga harus berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, dan yang terakhir dengan kedutaan Kuwait yang ada di Jakarta. Ya. Semua instansi atau badan ini terkait semua ya Bu? Iya. Dalam upaya perlindungan PMI ada badan non-departemen yang dibentuk pemerintah bernama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang disingkat BP2MI. Sedangkan dalam mempermudah proses rekrutmen, mempertemukan antara perusahaan pencari tenaga kerja dengan tenaga kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan di luar negeri, ada namanya perusahaan jasa bernama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang disingkat dengan P3MI. Sebetulnya bagaimana mekanisme atau cara kerja P3MI dalam proses penempatan calon PMI di luar negeri? Lalu bagaimana cara menemukan agen penyalur tenaga kerja yang baik agar calon PMI bisa mendapatkan pelayanan terbaik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan? Sebelumnya, ketika seseorang ingin bekerja di luar negeri, yang harus pertama kali dilakukan adalah kita harus mengecek dulu apakah P3MI tersebut statusnya seperti apa. Karena seperti sebagai informasi Pak Gede, pemerintah terutama Kemnaker itu selalu mengupdate informasi terkait dengan status P3MI ini. Apakah statusnya aktif, ataukah statusnya diskorsing, ataukah bahkan dicabut izinnya. Untuk yang memiliki status aktif itu berarti mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan penempatan. Nah, kalau kita berurusan dengan P3MI yang memiliki status aktif, itu berarti kita sudah mendapatkan paling tidak satu poin untuk menjamin bahwa penempatan yang akan kita laksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, seperti itu. Dan terkait dengan proses, P3MI itu mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari luar negeri, dan kemudian mereka melaksanakan komitmen dengan perusahaan penempatan, membuat demand letter atau job order yang akan disampaikan kepada KBRI. KBRI akan melaksanakan proses verifikasi terkait perusahaan, terkait gaji, terkait jabatan, dan terkait segala sesuatu yang diperlukan di dalam perlindungan bagi PMI yang akan bekerja. Kemudian demand letter atau job order itu akan dimasukkan dalam sistem. Sistem itu nanti akan dikirimkan kepada BP2MI untuk mengeluarkan yang kita sebut dengan SIP2MI. Apa itu? Surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia. Dari situlah baru mulai informasi itu disampaikan kepala dinas dan bisa disampaikan kembali ke desa untuk melakukan proses perekrutan. Jadi P3MI itu ketika melaksanakan perekrutan itu sudah harus melalui tahapan-tahapan di mana pemerintah mengetahui apa yang akan dilaksanakan, berapa jumlah tenaga kerja yang akan direkrut, dan termasuk berapa gaji yang akan diberikan kepada mereka. Seperti itu. Kalau misalnya ada calon PMI Bu yang ingin mengetahui lowongan kerja nih di daerah penempatan ya, di negara penempatan,
Dari mana Bu informasi yang kredibel atau bisa dipertanggungjawabkan? Apakah dari KBRI atau Atase Ketenagakerjaan itu memiliki satu website, dan juga informasi tentang agen yang baik atau yang sudah mengalami verifikasi itu di mana dapat informasinya? Karena ya sudah menjadi rahasia umum ya. Ada beberapa memang PMI kita memiliki permasalahan di agen tenaga kerja. Ini bagaimana Bu cara menemukan agen yang baik sehingga PMI atau calon PMI ini mendapatkan pelayanan terbaik? Untuk mengetahui agen, seperti tadi saya bilang, status agen itu apakah baik atau tidak. Ya. Pertama yang pasti bisa melakukan pengecekan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Okay. Karena update informasi terkait status P3MI ini diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan disebarluaskan kepada instansi yang terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja terutama. Bu Dewi, pengiriman PMI di Kuwait di sektor domestic worker kita tahu dulu pernah dihentikan sejak dikeluarkannya moratorium pada tahun 2009. Kala itu PMI kita didominasi oleh domestic worker. Lalu bagaimana dengan kebijakan sekarang Bu Dewi? Kebijakan tentang penempatan PMI kita di Kuwait. Baik, untuk saat ini pemerintah selalu lebih mengedepankan penempatan pekerja sektor formal dan profesional. Yeah. Terutama untuk di Kuwait sendiri, kita selalu mencari peluang-peluang kerja di sektor formal. Karena bagi kita sendiri, sektor formal lebih menjamin untuk perlindungan bagi PMI kita. Dan juga untuk kesejahteraan ya Bu Dewi. Kesejahteraan yang pasti. Ya. Kalau melihat data kependudukan Kuwait dari total populasi 4,4 juta jiwa, hanya 40% penduduk asli Kuwait dan 60% adalah non-Kuwaiti. Mungkin kita bisa lihat di layar Bu Dewi. Ya, di sini terlihat bahwa 34% malah ini kalau di website resmi dari pemerintah Kuwait, 34% itu adalah penduduk Kuwait atau yang di sini disebut dengan Kuwaiti, sedangkan 66% itu non-Kuwaiti. Artinya apa? Artinya Kuwait merupakan negara kaya yang mengalami defisit demografi yang sangat berpotensi menjadi negara tujuan penempatan bagi negara-negara di dunia. Bagaimana upaya pemerintah bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam mengambil kesempatan kerja yang sangat potensial ini? Ya, ketika kita melihat statistik yang ada, memang kita melihat peluang kerja yang besar untuk PMI bekerja di Kuwait. Di pemerintah sendiri, sebagai informasi Pak Gede, kita mempunyai balai latihan kerja, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita juga memiliki BLK komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita juga memiliki untuk swasta, kita juga memiliki lembaga pelatihan yang dimiliki oleh swasta. Semua itu tujuannya adalah untuk memastikan atau untuk meningkatkan kemampuan calon PMI kita agar dapat bersaing dengan negara lain. Di pasar global. Di pasar global. Ya. Kompetensi apa saja Bu yang dibutuhkan oleh calon PMI untuk bisa menjadi pekerja yang tangguh dan mampu bersaing dalam lingkungan kerja yang multi etnik dan multicultural di Kuwait ini? Selain terus terang kemampuan kompetensi dalam bekerja, itu yang pertama wajib. Kita juga mengharapkan bahwa calon pekerja migran memiliki mental yang kuat. Kenapa bagi kita mental yang kuat itu penting? Berada di negara asing yang berbeda budaya, berbeda kebiasaan, itu merupakan tantangan yang berat. Karena kalau kita tidak menyiapkan mental, biasanya banyak juga PMI yang belum sampai 3 bulan sudah bilang tidak kuat. Sebenarnya bukan pekerjaannya yang berat, tetapi mungkin situasi tekanan pekerjaan yang
di mana dia harus berhadapan dengan orang di luar Indonesia, orang asing, dan Beradaptasi dia dengan culture. dia tidak mampu beradaptasi, itu Ya. mengakibatkan dia merasa berat bekerja. Ya. Nah, bagi kita itu ada istilahnya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan itu juga sangat penting, Pak Gede. Ya, selain keterampilan, keahlian Keahlian itu yang khusus pasti nomor yang satu. dibutuhkan, ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu Dewi, sebagai perwakilan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia di Kuwait, diplomasi apa saja yang telah dilakukan Adnaker dalam rangka mewujudkan PMI yang tangguh, mampu bersaing di pasar global, bermartabat dan mensejahterakan sesuai dengan topik dari pembicaraan dan diskusi kita hari ini? Yang kita selalu coba lakukan adalah kita mencari peluang kerja pertama. Kita melaksanakan komunikasi dan pendekatan kepada perusahaan potensial, baik itu di bidang hospitality, di bidang oil and gas, atau di bidang yang lain, untuk mendapatkan peluang-peluang penempatan pekerja migran dapat bekerja di Kuwait. Selain itu, untuk memastikan kesejahteraan, kita juga memastikan bahwa ketika ada pekerjaan yang ditawarkan kepada kita untuk penempatan pekerja migran Indonesia di Kuwait, kita memastikan bahwa perusahaannya baik, dalam artian bukan perusahaan yang bermasalah. Kita juga ingin memastikan bahwa gaji yang ditawarkan sesuai atau cukup untuk kesejahteraan pekerja kita. Kita juga memastikan jam kerja dan fasilitas lain yang akan mendukung bagi kesejahteraan pekerja migran kita selama bekerja di Kuwait. Ya, yang tadi Ibu sebutkan itu kan termasuk P2P ya Bu ya, private to private. Bagaimana dengan G2G atau B2B Bu? Untuk tadi saya mungkin menambahkan untuk yang P2P, kita setiap tahun melaksanakan yang kita sebut dengan Indonesian Business Meeting, di mana kita berusaha mempertemukan antara P3MI dengan perusahaan potensial di Kuwait untuk melaksanakan kerjasama perekrutan tenaga kerja Indonesia. Nah, untuk diplomasi kepada pemerintah, saat ini kita sedang dalam proses pelaksanaan G2G untuk penempatan tenaga perawat yang akan bekerja di Kuwait. Memang prosesnya masih berjalan Pak Gede. Mungkin itu. Jadi yang P2P ini kalau yang saya lihat ini kebanyakan di bidang hospitality ya Bu Dewi ya. Untuk hospitality yang saat ini memang didominasi oleh hospitality. Sedangkan kalau yang untuk G2G nanti rencananya untuk di sektor mana ini Bu Dewi? Sektor kesehatan Pak. Jadi kerjasamanya dengan Kementerian Kesehatan Kuwait. Sebagai salah satu orang yang cukup sering berkomunikasi dan berdiskusi tentang permasalahan PMI di Kuwait, saya merasakan betul manfaat dan fungsi dari atase ketenaga kerjaan di bawah kepemimpinan Bu Dewi. Banyak permasalahan-permasalahan PMI yang kita adukan terselesaikan dengan cepat dan baik. Approach-nya terhadap permasalahan di lapangan sangat responsif dan humanis. Apakah kinerja Ibu selama ini ada korelasinya dengan leadership perempuan? Kita tahu banyak pemimpin-pemimpin kita yang terkait dengan posisi Ibu di sini, seperti Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia, kemudian Menlu kita Ibu Retno, kemudian Dubes kita juga di Kuwait Ibu Lena Mariana, dan semua itu adalah menurut saya beliau adalah perempuan-perempuan hebat. Bagaimana Bu? Terus terang mereka memang perempuan-perempuan luar biasa yang bisa menginspirasi kita, terutama saya sebagai perempuan, untuk bisa berkarya dan bermanfaat bagi bangsa dan negara seperti mereka. Itu memang mereka bisa dikatakan sebagai panutan bagi kita, karena ya Ibu Menaker, Ibu Menlu, Ibu Dubes, mereka merupakan tokoh-tokoh yang luar biasa yang sangat berperan penting di bidangnya, yang saya percaya kinerja mereka juga luar biasa. Ketika kita bicara tentang perlindungan, sebenarnya kita bicara tentang perlindungan itu tidak hanya bagi perempuan.
kita bicara tentang perlindungan itu sama, baik itu pekerja migran perempuan atau laki-laki itu sama. Mereka berhak untuk dilindungi dan juga mereka berhak untuk katakanlah sama-sama kita pastikan kesejahteraannya. Jadi ketika kita bicara tentang perlindungan bukan berarti perempuan itu menjadi harus saya perhatikan lebih dibandingkan laki-laki, tidak. Perlindungan itu harus sama semuanya. Mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan ketika mereka mendapatkan masalah seperti itu. Tetapi ketika terkait dengan leadership perempuan mungkin ini menjadi ya seperti tadi saya katakan di awal memang tantangan bagi saya apakah saya bisa melakukan pekerjaan ini sebaik 3 orang luar biasa yang tadi Bapak sebutkan. Seperti itu. Terima kasih. Sebaik apapun sistem perlindungan, peraturan dan perundang-undangan dan sistem administrasi yang telah disiapkan oleh kedua belah pihak, baik negara Kuwait sebagai negara tujuan penempatan maupun negara Indonesia sebagai negara yang mengirim tenaga kerja. Tetapi kita tahu masih saja kita temukan pelanggaran-pelanggaran atau permasalahan-permasalahan terkait PMI di lapangan. Nah, selama Ibu menjadi atase ketenaga kerjaan di Kuwait, permasalahan-permasalahan apa saja Bu yang ditemukan atau yang pernah ditangani yang terkait dengan PMI? Bila kita mengetahui atau mendapatkan informasi adanya permasalahan yang ada Pak Gede, biasanya kita selalu mencari tahu secara pasti dulu permasalahannya. Kemudian kita berkoordinasi juga dengan P3MI-nya bila permasalahan itu di awal penempatan. Karena biasanya di awal penempatan itu P3MI juga harus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada di tempat kerja seperti itu. Nah, bila permasalahan itu mungkin adanya di katakanlah mereka sudah lama di sini, biasa kita melakukan pendekatan kepada perusahaan. Kadang-kadang permasalahan yang ada itu bisa muncul dari PMI-nya sendiri juga bisa. Bila itu muncul dari perusahaan, kita juga mencari tahu apakah itu merupakan ya bisa kita katakan kesalahan yang ada dengan dari kebijakan perusahaan, atau mungkin kadang-kadang pernah juga kita menemukan adanya kesalahan di level manajemen tertentu. Nah, ketika kita mengetahui bahwa itu misalnya kesalahan di level manajemen tertentu dan bukan kebijakan perusahaan secara luas, itu biasanya lebih mudah diatasi. Nah, itu yang biasanya kita sering temukan seperti itu. Dan bila itu berkaitan dengan kebijakan perusahaan, kalau memang itu kita katakan bahwa sesuatu hal yang merugikan kita, kalau itu masih dalam proses penempatan, dalam artian gini, mereka kadang-kadang meminta pekerja jumlahnya misalnya 20 dan baru sebagian. Nah, untuk sebelum masalah itu clear, kita pastikan dulu misalnya kadang-kadang kita minta itu prosesnya di pending dulu sampai permasalahan itu bisa diselesaikan. Seperti itu Pak Gede. Karena kita nggak mau jadi semakin banyak PMI yang ditempatkan ternyata permasalahannya belum selesai. Seperti itu. Kalau pengalaman kita di lapangan Bu Dewi ini yang lebih spesifik lagi tentang permasalahan PMI yang akhir-akhir ini kita sering temukan, yaitu masalah medical check up Bu Dewi. Jadi yang mana PMI kita diberangkatkan dari Indonesia, itu sebetulnya mereka sudah melalui proses yang namanya medical check up di tempat-tempat laboratorium medical center rujukan dari GCC country dan telah dinyatakan fit. Namun setelah di Kuwait mereka dinyatakan unfit karena di Kuwait juga akan diadakan medical check up yang kedua Bu, artinya sebagai cross check. Nah, permasalahan-permasalahan ini berulang-ulang sampai kalau nggak salah 3-4 kasus sudah terjadi. Sebetulnya apa ini Bu Dewi yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya ini? Kita terus terang untuk permasalahan kita juga sedang melaksanakan pendataan dan mencari tahu sebenarnya permasalahannya apakah di pemeriksaan di Indonesia, karena setahu kita semua klinik tempat calon pekerja migran itu melakukan medical check up itu adalah klinik atau rumah sakit tempat yang sudah sudah memiliki akreditasi dari GAMKA, yaitu institusi yang bertanggung jawab di Timur Tengah terkait dengan akreditasi terhadap institusi kesehatan.
Nah, terkait dengan hal ini, yang untuk saat ini kita laksanakan adalah kita coba melaksanakan pendekatan ke P3MI yang akan menempatkan di Kuwait untuk melakukan lebih dalam terkait bahkan pre-medical yang kita sebut dengan pre-medical. Pre-medical itu untuk penyakit-penyakit yang akan menjadi masalah di Kuwait seperti TBC dengan hepatitis dan juga misalnya kalau saya ingat satu HIV. Nah, itu benar-benar diperiksa secara khusus. Karena yang saya khawatirkan adalah ketika pemeriksaan di GAMKA itu apakah ada hal poin-poin tertentu yang miss atau sebagainya. Saya juga ini masih menyelidiki Pak Gede. Saya terus terang juga saya bukan orang medis juga nggak paham ketika saya membaca medical record, saya nggak paham apakah itu sebenarnya sudah terbaca atau tidak atau bagaimana. Tetapi yang kita tekankan kepada para P3 ini adalah benar-benar menekankan kembali pemeriksaan kesehatan agar memastikan yang berangkat ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan masalah unfit. Karena terus terang ketika unfit terjadi, yang rugi itu tidak hanya PMI-nya, P3MI juga mendapatkan kerugian. Termasuk perusahaan yang di sini juga. Termasuk perusahaan yang di sini. Ya. Saya juga terus terang pernah berurusan dengan pemerintah Kuwait terkait hal ini. Saya pernah juga mengatakan, tapi mereka sudah fit di Indonesia. Maksud saya menyatakan itu. Mereka menyatakan bahwa, ya mereka mengatakan saat itu, tapi dari negara lain juga pernah hampir dalam satu keberangkatan pernah 75% tiba-tiba unfit. Nah itu yang saya masih bingung juga terus terang Pak Gede. Ini tidak dialami di Indonesia yang dikatakan 75% itu tiba-tiba unfit, tetapi bahwa fakta di lapangan mengatakan ada juga kasus-kasus seperti itu. Ya, sepertinya Kuwait ini memiliki standar kesehatan atau medical check-up yang tinggi ya Bu. Yang menjadi pertanyaan apakah standar atau parameter-parameter yang digunakan untuk medical check-up yang di Indonesia dengan di Kuwait itu apakah sama apa tidak? Kenapa kok di sini bisa unfit sedangkan dari Indonesia itu jadi fit? Kalau standar sih harusnya sama karena mereka terakreditasi di GAMKA. Ya. Harusnya standar harusnya sama. Nah yang saya sedang mencari tahu adalah apakah standar itu, maksudnya kenapa tidak sama ketika mereka dinyatakan fit di Indonesia tiba-tiba unfit di Kuwait. Nah itu yang sampai sekarang menjadi memang PR bagi saya juga untuk mengetahui kenapa hasil itu bisa berbeda? Karena sebenarnya ternyata perbedaan hasil itu juga tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga negara lain. Seperti itu Pak. Mungkin untuk saat ini memang saya belum bisa memberikan jawaban karena itu masih istilahnya kita masih sedang mencari tahu kenapa bisa seperti itu. Kalau misalkan ada kejadian yang dari fit menjadi unfit, nah itu kalau biaya-biaya untuk pemulangan kemudian kerugian-kerugian itu siapa yang menanggung Bu? Apakah tadi kita membahas tentang perlindungan tentang PMI, ada BPJS. Apakah BPJS itu bisa digunakan untuk katakanlah untuk mengcover biaya-biaya itu? Ketika ada PMI yang dinyatakan unfit dan mereka terdaftar di jaminan sosial untuk PMI, itu mereka bisa melakukan klaim. Ya terhadap itu. Kemarin salah satu PMI kita juga alhamdulillah sudah menyatakan bahwa klaimnya berhasil. Jadi paling tidak mereka mendapatkan biaya ongkos pergantian kepulangan. Seperti itu. 100% Bu? Apa ada aturannya? Informasi yang saya dapatkan secara lisan waktu itu dari salah satu rekan yang ada di BPJS, kurang lebih dengan maksimal 10 juta kalau saya nggak salah. 10 juta. Lumayan untuk meringankan Bu ya. Dan waktu dan informasi yang saya dapat langsung dari PMI yang dinyatakan unfit, beliau memperoleh 9,5. Bagaimana dengan perusahaan yang merasa dirugikan dan juga perusahaan P3MI di Indonesia itu Bu? Perusahaan jadi memang ini juga merupakan kerugian bagi perusahaan di Kuwait karena yang harusnya mereka sudah memperoleh tenaga kerja harus kehilangan satu orang tenaga kerja, dan kalaupun nanti akan digantikan itu kan prosesnya tidak sebentar karena proses visa kembali dan sebagainya. Dan untuk P3MI ini sendiri juga
fakta di lapangan mereka harus menggantikan pekerja yang dinyatakan unfit ini dengan pekerja baru seperti itu. Dan itu juga butuh proses. Bagaimanapun juga tindakan preventif selalu lebih baik daripada kuratif. Apa saran Bu Dewi terhadap calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri khususnya ke Kuwait agar permasalahan-permasalahan yang sejenis itu tidak terulang kembali? Kalau dari kita yang pertama yang pasti ketika ada keinginan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja dari Indonesia, kita harus memastikan segala hal. Pertama perusahaannya itu sendiri, terus seperti tadi saya sebutkan di awal jabatan yang akan ditempati, gaji, fasilitas dan sebagainya itu kita pastikan dulu. Karena kenapa? Karena dengan adanya kepastian itu paling enggak sudah dalam satu langkah menjamin perlindungan bagi PMI ketika nanti mereka berada di Kuwait dan bekerja. Nah selain itu kita juga selalu memonitor bila ada perusahaan-perusahaan yang katakanlah ingin merekrut dari kita, tetapi kita mendengar informasi yang tidak baik terkait perusahaan itu juga kita lakukan untuk pencegahan PMI yang akan bekerja di Kuwait agar terjamin ke perlindungannya. Nah kalau dari preventif di Indonesia sendiri itu harus dari CPMI-nya itu sendiri, bagaimana mereka mengetahui kontrak kerja yang mereka peroleh, bagaimana mereka mengetahui apakah mereka berurusan dengan P3MI yang saya katakan tadi aktif, yang katakanlah baik, yang tidak diskorsing, yang tidak dalam bahkan dicabut izinnya, dan mereka benar-benar mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebelum mereka berangkat. Itu juga merupakan hal-hal yang bisa dilakukan dalam pencegahan terhadap permasalahan yang mungkin nanti terjadi di tempat kerja. Ya, jadi upaya pencegahan itu bukan saja itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari Adnaker, tapi juga yang lebih penting lagi adalah dari calon PMI itu sendiri ya Bu ya, untuk bisa mengetahui dan terutama pada saat menerima kontrak di dalam kontrak itu apa saja fasilitas atau benefit atau mungkin apa yang mereka dapatkan, sehingga jika ada permasalahan ke depannya di sini semua itu merujuk kepada kontrak kerja. Iya. Salah satu yang menarik bagi calon PMI yang ingin bekerja di Kuwait adalah nilai mata uang Kuwait dinar yang tinggi, bahkan tertinggi di dunia. Kurs terakhir hari ini berkisar antara Rp49.500 satu KD. Apakah tingginya nilai mata uang ini berbanding lurus dengan kesejahteraan PMI Kuwait? Bagaimana kesejahteraan PMI di Kuwait? Apakah sudah sesuai dengan standar kelayakan yang diharapkan? Untuk ketika kita bicara tentang kesejahteraan yang bisa kita lakukan sebagai perwakilan pemerintah adalah ketika kita mendapatkan job order atau demand letter, kita pastikan bahwa gajinya itu bisa mensejahterakan. Untuk di Kuwait sendiri, KBRI Kuwait City ini memiliki yang kita sebut sebenarnya basic salary Pak. Ya. Kalau di Indonesia kita punya UMP seperti itu. Jadi kita membuat basic salary itu per sektor pekerjaan. Ya. Kenapa kita membuat itu? Kita mencoba memastikan bahwa nanti orang-orang yang ada atau yang akan bekerja di Kuwait bisa sejahtera. Jadi kita pernah juga kita mendapatkan terus terang penawaran pekerjaan yang gajinya itu di bawah standar kita dan bahkan di bawah standar UMP DKI Jakarta. Iya. Di bawah Jakarta? Iya. 75 KD Pak waktu itu penawarannya. Saya katakan, saya terus terang akhirnya kita tolak karena bukan apa-apa. Saya mengatakan kepada perusahaan itu, untuk apa kita mengirimkan pekerja Indonesia ke Kuwait bila mereka memperoleh gaji yang justru di bawah standar di Indonesia. Malah tidak sejahtera. Malah kasihan, itu bukan kita malah mereka tidak sejahtera. Gitu.
Nah itu merupakan cara kita untuk ya katakanlah memastikan kesejahteraan pekerja Indonesia yang akan bekerja di Kuwait. Mungkin itu Pak. Artinya nilai mata uang yang tinggi itu Ya harus tidak dihitung benar-benar. tidak ada korelasi secara langsung ya Bu ya dengan kesejahteraan itu ya. Kalau karena untuk saat ini terus terang nilai mata uang Kuwait cenderung stabil. Paling tidak ketika mereka mendapatkan atau memperoleh gaji secara perhitungan Kuwait dinar, nilai itu tidak akan tiba-tiba turun. Ya. Itu yang pertama mungkin ya. Dan kalau ini kita bercandaan teman-teman PMI lah ya Pak ya. Ya dengan nilai 1 KD itu 49.500 bahkan lebih. Itu kalau misalnya mereka dapat tips 1 KD lumayan dapat 50.000. Sementara kan kalau di Indonesia kita dapat tips mungkin ya paling 10.000, 20.000. Itu bercandaan mereka bisa seperti itu. Ya mungkin kalau kita bicara tentang nilai yang tinggi dengan kesejahteraan ya seperti itu. Ketika mereka memperoleh benefit yang di luar gaji misalnya seperti tips dan sebagainya, nilai itu menjadi besar. Karena ketika kita mengirimkannya ke Indonesia, otomatis nilainya menjadi besar. Ya, Seperti tapi itu. kembali lagi kepada gaya hidup masing-masing orang ya Bu, terutama di Kuwait ya. Karena dengan nilai segitu kalau di Kuwait itu mungkin akan menjadi biasa saja, tapi ketika nilai yang sama itu dibawa ke Indonesia itu menjadi lebih ya. Ya, sebenarnya memang kembali lagi ke personalnya. Apakah nanti di Kuwait ini dengan misalnya hanya memperoleh gaji yang standar lah katakanlah, terus mereka hidupnya tidak berhemat ya mungkin hasilnya juga jadi tidak banyak Pak. Kalau standar minimum kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain Bu Dewi, untuk Indonesia standar minimumnya mungkin kalau nggak mau menyebutkan jumlah, kira-kira lebih besar, lebih kecil atau seperti apa gambarannya Bu? Dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di Kuwait. Terus terang untuk kalau kita sebut sebagai perbandingan penghasilan atau gaji PMI kita dibandingkan dengan pekerja dari negara lain yang ada di Kuwait ya Pak ya. Ya. PMI kita sebenarnya bagi saya itu cukup dipandang memiliki kemampuan yang bagus sehingga standar kita bahkan lebih tinggi dari beberapa negara yang ada di Asia. Ya. Bahkan mungkin di beberapa negara yang ada di Afrika seperti itu contohnya. Nah dari situ kita melihat bahwa perusahaan yang ada di Kuwait ini merasa kompetensi kita itu cukup baik untuk bisa memperoleh gaji atau penghasilan yang baik. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Apa yang menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan standar minimum itu Bu Dewi? Apakah kompetensi daripada pekerja itu sendiri atau backgroundnya atau standar hidup di negara masing-masing, gaya hidup? Kalau untuk standar minimum kita sebut sebagai level labor atau tenaga kerja labor lah ya, itu kita mencoba melihatnya dari paling tidak mereka bisa hidup layak dan ada yang bisa dikirimkan ke Indonesia. Itu yang pertama. Pasti. Nah kalau untuk tenaga kerja profesional yang lain terus terang itu pasti kita melihat dari kemampuan masing-masing. Karena kadang-kadang misalnya gini, kita punya standar. Ketika standar bahkan misalnya di job order pun perusahaan menyebutkan standar yang sesuai dengan yang ada di kita. Ya. Tapi saya juga mengetahui bahwa ada beberapa pekerja migran Indonesia itu yang mendapatkan lebih dari yang ada di job order. Kenapa mereka mendapatkan lebih? Karena mereka dianggap memiliki pengalaman yang baik, memiliki kualitas pekerjaan atau istilahnya kualitas kerja yang baik. Dan istilahnya ngelihat dari kompetensi dan sebagainya mereka lebih daripada yang diharapkan, mereka akan memperoleh pekerjaan yang penghasilan yang lebih daripada yang ditawarkan di awal. Ya. Jadi seperti itu Pak. Artinya di Kuwait ini cukup fair ya Bu ya. Cukup fair. Jadi berdasarkan kompetensi ya. Karena saya juga pernah dengar di beberapa negara lain selain kompetensi ada parameter yang lain yaitu standar hidup di negara masing-masing. Contohnya misalnya katakanlah untuk nilai 10 KD begitu misalnya. Untuk di negara tertentu mungkin itu cukup, tapi untuk 10 KD di negara yang lain itu masih kurang. Sehingga standar kelayakan yang di negara masing-masing itu turut menentukan upah minimum daripada pekerja migran yang ada di daerah penempatan.
negara penempatan. Iya, makanya kita juga untuk memastikan bahwa penghasilan yang mereka peroleh itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, kita juga di dalam kontrak kerja memastikan apakah perusahaan akan menyediakan akomodasi, terus uang makan dan sebagainya. Karena itu bisa mengurangi poin-poin pengeluaran pekerja itu sendiri. Terutama untuk pekerja labor atau pekerja misalnya yang pekerja tenaga kerja labor kita sebut, itu mereka kita harapkan tetap memperoleh kayak akomodasi, mungkin uang makan. Jadi biar mereka penghasilan yang mungkin dikatakan pas atau istilahnya yang tidak terlalu tinggi itu bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri. Dan nah, kalau misalnya begini Bu Dewi, kalau ada salah satu dari PMI yang mereka merasa memiliki permasalahan, ini banyak juga pertanyaan dari PMI yang ditujukan ke saya, itu kemana mereka harus mengadu? Kalau di Kuwait ya, apakah langsung ke Adnaker atau mungkin di Adnaker sendiri punya layanan khusus seperti apa? Sejak 2022 kita memiliki hotline ketenaga kerjaan khusus. Kalau dulu kan kita cuma punya hotline KBRI ya. Sekarang ada khusus hotline ketenaga kerjaan. Nah, tapi nanti di hotline itu kita juga akan mencari tahu dulu apakah permasalahan itu pernah disampaikan kepada perusahaan atau belum. Misalnya mereka ada kendala permasalahan dengan rekan kerja, apakah pernah dikonsultasikan kepada HR manajernya dan sebagainya. Karena bila belum, kan nanti kalau kita melakukan ya katakanlah follow up langsung ke perusahaan, mereka akan menyatakan bahwa kita tidak pernah mendapatkan laporan tersebut. Jadi kita akan mencari tahu dulu apakah perusahaan telah mengetahui terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran ini, seperti itu. Nah, kalau memang sudah disampaikan tetapi belum ada tindak lanjut atau katakanlah memang belum ada respon lah dari perusahaan, baru nanti bisa disampaikan kepada kita seperti itu. Untuk yang hotline ini pengaduan permasalahan-permasalahan itu harus orang yang bersangkutan ya Bu, nggak bisa diwakilkan ya, atau bagaimana? Kalau hotline kan karena itu melalui pesan WhatsApp ya. Karena kita juga punya keterbatasan SDM untuk melayani, jadi melalui pesan teks. Ya kalau memang memungkinkan itu lebih baik orangnya langsung. Jadi kita benar-benar mengetahui kasusnya seperti apa yang pernah dia lakukan terhadap masalah itu. Jadi kalau misalnya diwakilkan ke orang kan takutnya orang tidak menyampaikannya secara akurat apa yang masalah yang terjadi gitu sih Pak. Terakhir Bu Dewi, ada pesan, nasihat atau saran bagi calon PMI di Indonesia ataupun PMI yang sedang bekerja di Kuwait? Bagi calon pekerja migran Indonesia, mungkin yang bisa saya sarankan adalah sebelum berangkat ke negara penempatan, pastikan dulu memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Harus dipelajari dulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, budaya setempat, dan peraturan yang ada di negara Kuwait. Karena bagaimanapun penting bagi kita untuk mengetahui kontrak kerja untuk memastikan bahwa apa yang menjadi hak kita akan kita peroleh nantinya. Dan apa-apa yang menjadi kewajiban kita pun termasuk kita harus mengerti dan kita harus lakukan nanti pada saat kita bekerja. Dan bila kita terkait dengan pemilihan atau istilahnya hubungan dengan P3MI-nya, itu juga dipastikan bahwa P3MI-nya merupakan P3MI yang aktif, yang bisa membantu proses penempatan dengan baik. Kenapa budaya dan katakanlah pengetahuan tentang negara setempat itu penting? Karena bila kita tidak tahu tentang budaya dan negara setempat, itu kadang-kadang juga banyak PMI yang bermasalah dengan peraturan atau budaya setempat ketika mereka sudah sampai sini Pak. Karena apalagi seperti negara di Kuwait ini ya Bu. Iya, karena kan antara Indonesia sama Kuwait itu bisa dikatakan berbeda. Sangat berbeda culture dengan peraturannya gitu, sebagainya berbeda. Selain itu juga untuk pekerja migran yang sudah ada di Kuwait, yang harus yang dapat saya sarankan adalah tetap bekerja dengan baik. Tantangan untuk berhadapan dengan katakanlah pekerja atau rekan kerja dari negara lain itu merupakan sesuatu hal yang tantangan, tetapi tetap harus dijalani dengan baik, tidak melanggar peraturan atau
baik itu peraturan perusahaan maupun peraturan yang ada di Kuwait. Karena bila PMI itu melanggar peraturan, konsekuensinya tentu akan sangat berat. Dan bila memang ada hal-hal yang ingin atau permasalahan yang ingin disampaikan, KBRI Kuwait City selalu terbuka untuk para PMI mengadukan permasalahannya kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas sharing informasinya Bu Dewi. Sangat menyenangkan sekali obrolan dan diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktu untuk Banjar Bali Kuwait dan Demara Podcast. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengutip quotes dari orang-orang sukses. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. Steve Jobs. Luck is what happens when preparation meets opportunity. Seneca. Demikian tadi perbincangan saya bersama Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuwait, Ibu Ratna Sari Dewi. Mudah-mudahan perbincangan dan diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Podcast ini akan ditayangkan dalam berbagai channel YouTube Diaspora Indonesia Kuwait, channel YouTube Banjar Bali Kuwait, channel YouTube Demara Podcast, dan mungkin beberapa channel yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada episode berikutnya.